Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen oleh dosen pengampu Hesti Inanta. Pertama-tama akan dijelaskan oleh Muhammad Eka Fibrianto. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dan juga tujuan dari manajemen pemasaran. Untuk yang pertama, latar belakang. Di dalam dunia usaha, salah satu kegiatan yang harus dilakukan yaitu pemasaran. Ketika berbicara tentang pemasaran, pasti membutuhkan manajemen agar kegiatan pemasaran bisa berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Manajemen ini merupakan suatu proses mengelola atau mengatur suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu melalui sekelompok orang yang dapat mendatangkan hasil. Untuk manajemen pemasaran ini termasuk upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan karena berhubungan langsung dengan konsumen sebagai pemakai produk. Maka manajemen pemasaran dapat diartikan sebagai kegiatan dari perusahaan yang sangat erat kaitannya dengan situasi pasar. Dalam era persaingan yang saat ini, semakin ketat pelaku usaha harus pandai dalam memilih strategi pemasaran yang digunakan. Menawarkan produk-produk yang dibutuhkan konsumen dengan kualitas yang lebih baik dari produk lain dan berbeda akan menjadi poin penting dalam meningkatkan kepuasan konsumen atas penggunaan produk. Sehingga konsumen mau dan rela kembali menikmati apa yang ditawarkan oleh perusahaan dan menjadi pelanggan setia bagi perusahaan. Untuk itu, sebagai manajer pemasaran harus bisa mengikuti perkembangan zaman agar produk bisa diterima konsumen sesuai dengan warna masanya atau dengan masanya. Yang kedua, tujuan dari didirikannya manajemen pemasaran. Tujuan dari didirikannya manajemen pemasaran yaitu yang pertama, untuk memberikan informasi produk kepada konsumen sehingga dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil konsumen serta menciptakan nilai ekonomi suatu produk. Dan yang kedua, untuk merencanakan, mengimplementasikan yang terdiri dari kegiatan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinir, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga, kita dapat mempelajari manajemen pemasaran yang dikenal luas oleh masyarakat sesuai dengan target pasarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Akbar Habibi. Saya akan menjelaskan pengertian manajemen pemasaran. Proses penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebuah program yang mempunyai tujuan untuk menciptakan sebuah pertukaran dengan pasar yang ditujukan, serta berujung terhadap pencapaian tujuan perusahaan secara efektif sekaligus efisien. Yang kedua, saya menjelaskan tugas pokok manajemen pemasaran. Tugas pokok manajemen pemasaran, marketing manajemen, ialah memasarkan produk perusahaan sehingga tercapai tingkat keuntungan jangka panjang perusahaan untuk menjamin kelangsungan hidup serta pengembangan perusahaan. Tugas manajemen pemasaran juga tidak terlepas dari permintaan. Jadi tugas manajemen pemasaran atau marketing manajemen tidak hanya pada mengusahakan dan mengembangkan permintaan produk perusahaan, tetapi juga mencakup peraturan jumlah, waktu, dan sifat permintaan sesuai dengan tujuan perusahaan. Pada umumnya, jumlah permintaan akan barang atau jasa dapat lebih besar atau kurang atau sama dengan jumlah permintaan yang diharapkan oleh suatu perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Abdul Majid Ar-Rasyid. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat permintaan yang menimbulkan tugas pemasaran yang berbeda. Yang pertama, permintaan negatif. Permintaan negatif merupakan keadaan seluruh atau sebagian segmen yang penting dari pasar potensial.
tidak menginginkan barang atau jasa itu, dan pada kenyataannya dapat dibayangkan kemungkinan orang menghindari membayar harganya. Yang kedua, no demand atau tidak ada permintaan. Dalam berarti keadaan di mana seluruh atau sebagian segmen penting dari pasar potensial tidak atau kurang berminat terhadap barang atau jasa tertentu. Yang ketiga, latent demand, permintaan tersembunyi. Yang berarti di mana banyak orang merasakan sangat membutuhkan barang atau jasa yang sampai saat ini belum dihasilkan. Yang keempat, filtering demand, permintaan menurun, yaitu keadaan di mana permintaan barang atau jasa tertentu cenderung menurunkan bila tidak diikuti dengan usaha perbaikan. Irregular demand, permintaan yang tidak teratur, yaitu keadaan di mana terdapat pola waktu dari permintaan yang ditandai oleh fluktuasi musiman. Full demand, permintaan penuh, ialah keadaan di mana jumlah dan waktu permintaan adalah sesuai dengan jumlah yang direncanakan oleh perusahaan. Jadi semua permintaan dapat dipenuhi dan tidak ada permintaan yang tidak dapat terpenuhi, atau tidak ada penawaran yang tidak diminta. Overfull demand, permintaan yang berlebihan, yaitu merupakan keadaan di mana permintaan yang ada untuk barang atau jasa tertentu melebihi tingkat ketersediaan perusahaan untuk memenuhinya. Unwholesome demand, permintaan tidak sehat, merupakan suasana di mana suatu permintaan dirasakan pelanggaran atau di luar batas perundang-undangan serta tidak diinginkan untuk ditawar atau mengandung unsur yang kurang dikehendaki. Selanjutnya, strategi manajemen pemasaran. Perencanaan sangat diperlukan untuk mengikuti perkembangan dan menghadapi persaingan yang semakin ketat di masa yang akan datang. Tanpa perencanaan, sebuah organisasi mungkin akan melakukan cara-cara ekstrim untuk menghindari kerugian atau mempertahankan kelangsungan hidupnya. Perencanaan dapat mencakup suatu periode waktu yang panjang atau pendek. Perencanaan jangka panjang multi tahun 3-5 atau 10 atau bahkan lebih 25 tahun. Biasanya melibatkan peranan dari manajemen puncak atau staf peranan khusus. Masalah yang dihadapi sangat kompleks dan memiliki cakupan yang luas, seperti masalah perluasan pabrik, pasar, atau produk. Baik, dan terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Erdin Dwi Anggiano. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam perencanaan untuk membedakan konsep pemasaran. Perencanaan perusahaan secara keseluruhan, yaitu hal ini mencakup penentuan tujuan umum perusahaan dalam jangka panjang dan pengembangan strategi jangka panjang untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan pemasaran, hal ini mencakup pengembangan program jangka panjang untuk masalah-masalah yang luas dalam bauran pemasaran atau marketing mix. Rencana pemasaran tahunan, rencana ini mencerminkan proses perencanaan yang berjalan untuk satu periode waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Widya Dinda Lestari. Saya akan menjelaskan tentang konsep pemasaran. Konsep pemasaran merupakan suatu aktivitas perencanaan pemasaran guna meraih tujuan perusahaan, yakni kepuasan pelanggan yang terdiri atas beberapa unsur seperti yang ada di bawah ini. Produk, price, placement, promotion, sosial maupun global. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gita Rahmiati. Saya akan menjelaskan elemen penting dalam manajemen pemasaran. Yang pertama, orientasi pada konsumen, di mana akan menjadikan konsumen sebagai raja. Produsen nantinya akan memberikan berbagai penawaran yang terbaik, baik itu mulai dari produk terbaik sampai cara pelayanan konsumen. Yang kedua, perencanaan kegiatan pemasaran. Seluruh aktivitas pemasaran, mulai dari strategi, implementasi, analisis, pengawasan, serta aktivitas yang lainnya yang berhubungan dengan pemasaran harus disusun secara terperinci.
Yang ketiga, kepuasan konsumen tak hanya diukur dari kualitas produk saja, namun juga dilihat dari bagaimana strategi pemasaran dari perusahaan dilakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Syahrul Ramadhania. Istilah penting dalam konteks pemasaran. 1. Produk, barang, jasa ide merupakan semua hasil kerja manusia yang bisa ditawarkan terhadap manusia lainnya, baik itu dalam wujud barang atau jasa. Yang kedua, nilai. Perkiraan konsumen terhadap sebuah produk untuk kepuasan mereka. Apa yang dirasakan atau diinginkan, perbedaan antara lain yang dinikmati pelanggan, sebab mempunyai dan memakai sebuah produk serta biaya untuk mempunyai produk tersebut. Yang ketiga, biaya, harga yang harus dibayar oleh konsumen atas produk yang ia konsumsi. Selanjutnya, yang keempat, kepuasan. Seberapa puas konsumen mengenai produk yang mereka konsumsi, kesesuaian antara harapan dengan kenyataan. Yang keempat, pasar. Tempat yang berisi seluruh pelanggan potensial yang berniat guna bertransaksi pada suatu produk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lailatul Hasanah. Saya akan menjelaskan fungsi manajemen pemasaran. Yang pertama, fungsi penyampaian produk. Yang kedua, fungsi jual beli. Yang ketiga, fungsi penyediaan sarana. Yang keempat, fungsi untuk melakukan riset. Dan yang terakhir, fungsi pemrosesan. Selanjutnya, saya menjelaskan tujuan manajemen pemasaran. 1. Menambah permintaan. 2. Menciptakan kepuasan konsumen. 3. Memperoleh market share. 4. Supaya mendapatkan profit. 5. Membuat branding atau citra. Dan yang terakhir, menjaga keberlangsungan hidup usaha. Dan yang terakhir adalah saya sendiri, yaitu Filippo Jeffrey Balafif, akan menjelaskan tentang tujuan manajemen pemasaran dari segi jangka waktu. Yang pertama, tujuan jangka pendek untuk perusahaan merupakan untung secepat mungkin, yang berarti bahwa bisa menutup seluruh biaya-biaya produksi yang telah digunakan. Yang kedua, tujuan jangka menengah merupakan pengusahakan mencapai titik impas antara total biaya produksi dengan total volume penjualan. Dan yang ketiga, jangka panjang perusahaan adalah mempertahankan para pelanggan setia supaya tetap loyal dengan produknya. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang materi manajemen pemasaran. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan dapat dijadikan bekal untuk ujian berikutnya. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.